Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Amin amin. Oke, sesuai request, saran, pertanyaan, juga permintaan, lengkap pokoknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sore hari ini tepat pukul 14 lebih 10 menit, saya akan ke arah barat. Nanti ditemani Mas Unyuk, Mas Mimin pastinya juga, untuk mengambil anak-anak dari Herseto ataupun pedet-pedet jantan dari peranakan Herseto seperti itu. Nah, di tempat ini nanti kita akan besarkan, nanti kita akan berikan dia pelayanan, kenyamanan pastinya kepada pedet-pedet tersebut. Nah, setelah ini saya akan berangkat, bismillah, melampah ngilen. Semoga tidak ada ya hal yang tidak berkenan seperti itu, dan mau tahu pedetnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, yang jelas ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, tapi channel Setia Abang. Oke, bismillah, melampah ke Kabupaten Kebumen. Baik sedulur semua, alhamdulillah saya sudah tiba di desa Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Nanti kita akan melihat bersama peranakan dari pejantan kita dulu, Herseto, dan alhamdulillah nanti kita ada, sebenarnya banyak teman-teman, ada sekitaran 20-an, cuma kami ambil yang jantan-jantan dan yang mau dijual dulu. Masalahnya kalau di petani belum mau dijual, kita beli kan kurang sopan dan gak enak seperti itu. Nanti kita ambil step pertama dulu, kloter pertama dulu, nanti kurang lebih 3 ekor terlebih dahulu. Mau tahu seperti apa bentuknya, keseruannya, lalu jigriknya, aduh, jangan kemana-mana setelah ini, karena kita akan lihat bersama dan kita akan ya masukin ke mobil bersama biar nanti di kandang bisa menemani Paeng, karena pastinya Paeng adalah senior para mereka dong. Paeng peranakan sendiri juga, dan ini adalah peranakan sendiri. Oh iya, untuk Kliwon belum bisa diambil karena kan masih terlalu manja ataupun masih biungen, apa ya, anak mama gitu loh, belum mau dipisah. Usianya kurang lebih 5 bulan si Kliwon. Jadi yang kita ambil saudara sepupunya Kliwon. Bukan saudara sepupu, saudara seayahnya Kliwon, beda ibu, seperti itu. Oke, terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Abang. Oke, sedulur semua, alhamdulillah saya sudah tiba di lokasi di mana tempat ini adalah sebagai perkawinan dulu Herseto dengan betina-betina di kampung ini dan di luar kampung ini, di sekitar kecamatan ini seperti itu. Nah, ini adalah penampakan, ini adalah wujud 3 ekor peranakan dari Herseto atau saudara satu ayah si Kliwon. Jadi sebenarnya untuk anak dari Herseto itu sendiri cukup banyak, sedulur, sekitar 20 lebih lah, karena Herseto dulu dititipkan di sini kurang lebih 40 hari dan lebih dari 40 kali perkawinan, bahkan mungkin 50 perkawinan lebih, akan tapi yang jadi hanya sekitar 20 sampai 25-an, dan saya ambil yang jantan 3 ekor dulu karena yang lain jantan belum mau dijual, katanya mau dipelihara dulu. Nggak masalah. Yang jelas sudah mempunyai keturunan dari peranakan sendiri atau pejantan sendiri, nanti kita akan bawa pulang. Tapi sebelum kita bawa pulang, alangkah baiknya kita cek satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang pertama dari sebelah kanan saya ini,
Ini adalah dari 3 ini yang paling tua, umur sekitar 6 bulan lebih sedikit. Jenis kelamin jantan. Untuk moncongnya hitam semua, tidak ada garis putih. Artinya ya selera sih, kalau saya lebih suka yang hitam polos. Dan telinganya monggo bisa dilihat. Ini nanti sepertinya ya, kita hanya bisa berangan-angan, jadinya seperti ayahnya, blorok gitu, jadi ada hitamnya karena sudah kelihatan merah-merah. Lalu punuknya juga jengger dan pusarnya tidak suduk atau tidak sejajar dengan kelamin. Biasanya itu ada di pantangan-pantangan orang Jawa lah, seperti itu. Pusar oke, kelamin juga oke, tidak bodong. Lalu untuk prisilan, torpedo, testis, apalah menyebutnya, juga 2, tidak 1, tidak sanglir. Kaki-kaki ini paling gede, kulitnya tebel. Apalagi ya sedulur, ya seperti ini bentuk pedet lah. Saya juga masih belajar dan terus belajar untuk memahami pedet. Tapi yang saya lihat pertama kali dari pedet adalah bagaimana kualitas pejantan. Seperti itu, saya yang pertama kali lihat. Ekornya juga di atas lutut, pantatnya jembar, lebar, tinggi, insya Allah menjadi sapi unggulan. Amin ya Allah. Yuk pindah ke kandang ya, nanti ketemu sama Paing. Untuk kliwon belum bisa diambil sekarang sedulur, karena masih biungen, masih anak mama, jadi kita tinggal terlebih dahulu. Oke, 1 sudah, insya Allah tidak ada yang cacat, sehat semua. Yang kedua, ini yang kedua kisaran umur 150 sampai 160 harian, seperti itu. Dan semua anak dari Herseto jaraknya tidak lebih dari 2 bulan, karena di sini Herseto cuma 40 hari, jadi selisihnya tidak banyak. Nah, yang kedua ini adalah peranakan dari Herseto juga. Ini kalau tidak salah anak ke 9. Kalau tidak salah ini adalah anak ke-9. Jadi betinanya memang cukup tua tapi masih produktif. Pokoknya luar biasa. Kalau di petani di daerah Kebumen ini sangat amat tekun dalam memelihara sapi betina memang. Jadi sabar banget. Ini anak Herseto, umurnya tafsiran 150-an hari. Lalu bentuk moncongnya juga bagus, tidak ada garis putihnya, matanya juga bagus, tidak belirik, telinganya oke, uyang-uyangnya di tengah, katanya orang, katanya teman-teman kalau uyang-uyang di tengah jalan waktu gerobak enak, nggak belak-belok, lurus gitu. Kaki-kaki juga jos, ya menyerupai ayahnya lah. Lalu, nah ini berbicara masalah kurus dan gemuk. Jadi perlu ditekankan lagi, ketika sapi itu kurus ataupun gemuk, itu adalah faktor dari induk, faktor dari air susu, dan faktor dari makanan itu sendiri. Tapi kalau bagi saya, itu yang pertama bukan masalah kurus ataupun gemuk, melainkan rangka atau bagaimana tulang-tulang dari sapi itu, bagaimana bentuk kulitan, apakah memungkinkan berpotensi menjadi sapi yang menyerupai pejantannya, seperti itu. Nah, kita sama-sama belajar. Yang jelas ini PR saya tidak boleh memilih sapi dengan kondisi yang gemuk, karena itu apa ya, itu bukan suatu jaminan akan sapi yang menjadi prospek besar. Terakhir, nah terakhir ini yang paling muda sedulur. Ini perkiraan umur di bawah 150 hari, 110 sampai 120-an hari. Pokoknya ini yang paling muda. Tapi alasan saya mengambil ini kenapa, karena ya yang punya kesusu, yang punya kepengen selak jual gitu. Jadi daripada dijual di pasar ataupun daripada kehilangan peranakan, saya kepengen belajar dari sapi-sapi saya dulu. Ini saya ambil. Nanti bismillah semoga bisa beradaptasi cepat dan bisa menjadi sapi ya setidaknya menyerupai ayahnya lah. Untuk bentuk moncongnya juga bagus, telinganya oke, kepalanya oke, nah, kulitannya juga oke. Jadi saya juga nggak tahu, ini katanya salah satu seorang dari petani yang ada di sini, katanya, saya juga nggak tahu. Nanti untuk gedenya ini yang paling kuat, yang paling apa ya, bahasanya sih yang paling banyonan tua gitu loh. Tapi saya kurang paham juga, nanti kita belajar bareng, karena alhasil itu terakhir kan nggak tahu. Ini yang paling kuat katanya gedenya, kuat dalam segi apa saya kurang paham. Oke, seperti ini keadaan dan kondisi. Segera kita masukkan ke dalam mobil.
biar lebih nyaman dan kita nanti segera pulang karena sudah waktunya makan sore seperti itu. Nang ning nang. Oh, pulang yuk, pulang. Oke sedulur semua, setelah ini kita akan memasukkan sapi ke dalam mobil. Biarlah yang sudah terbiasa, yang sudah ahlinya yang memasukkan, saya tak nonton saja. Jalan-jalan, yo. Oke, masuk, yo. Cetar. Enak. Oke, teman-teman, sedulur semua, satu sapi sudah naik. Enak tadi karena sudah dilatih seperti itu, sudah terbiasa melihat kendaraan. Tadi nggak rewel dan sapi selanjutnya akan naik juga. Sementara 3 ekor dulu diambil, nanti kalau memang adaptasinya enak, pertumbuhannya bagus, insya Allah akan kita ambil semuanya. Oke, sapi yang terlahir teman-teman, ini yang paling nurut, yang paling manut dan tidak asing. Kalau memang di wilayah Kebumen, di desa seperti ini cukup banyak sekali preman-preman yang berkeliaran, ini salah satunya. Jadi memang ya disinilah sumber pembibitan sapi PO, peranakan ongol didapatkan seperti itu. Cukup banyak sekali. Kalau kita memang lihat di pinggir jalan gitu, biasanya ada segerombolan satu geng gitu, 5, 6 gitu. Pokoknya jos banget lah. Pengen seperti insya Allah nanti kalau ada kesempatan pengen breeding sendiri di rumah, kita cari betina-betina yang jos mantap luar biasa agar Triton, Gondang dan teman-temannya bisa mempunyai keturunan dari bapak sendiri, dari ibu sendiri, maksudnya dari peranakan kandang sendiri. Amin. Oke, 3 ekor sudah masuk ke dalam kandang. Setelah ini saya akan ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu sebentar dan lanjut pulang dan segera dikasih makan di rumah. Jangan kemana-mana, tapi jangan stay farm. Baik sedulur, alhamdulillah sudah naik semua ke 3 ekornya. Setelah ini kita akan bawa pulang dan mohon maaf nanti waktu pulang karena jam makan jadi belum bisa ngomong-ngomong lagi dan nanti saya akan tutup sekarang. Sedikit cerita bahwa kenapa setiap kali saya mengawinkan pejantan di Kebumen. Kenapa saya ambil peda di Kebumen? Kenapa Kliwon lahir harus di Kebumen? Ya mungkin perjawabannya ya karena memang Kebumen mempunyai cerita yang sedikit unik. Kebumen adalah sumber pembibitan, sumber sapi lokal peranakan ongol yang sudah diakui nomor 1 di Indonesia. Bukan menutup kemungkinan saya mengunggulkan Kebumen, tidak, tapi entah kenapa memang setiap kali sapi dilahirkan di Kebumen itu mempunyai rasa yang berbeda. Jadi memang ada kepuasan tersendiri, ada harga dan ada nama sendiri, jadi seperti itu. Entah kenapa memang saya lebih suka mengawinkan sapi Kebumen, walaupun itu pejantan saya, walaupun itu betina saya, pasti saya kawinkan di Kabupaten Kebumen ini, khusus untuk peranakan ongol seperti itu dulu. Jadi tidak ada istilahnya kok, wah biar bagus, itu tidak. Bagus dan tidaknya jantan atau betinanya itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa berusaha ikhtiar dan memberikan pelayanan, memberikan perlakuan terhadap sapi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang aneh, yang jelas ini semua sapi adalah peranakan sendiri, bukan dari orang lain. Pejantanan saya sendiri dan betinanya punya tetangga pastinya. Insya Allah nanti next time kalau memang berkesempatan saya akan membawa betina-betina yang unggulan dari Kabupaten Kebumen yang memang berkenan untuk dijual ke rumah dan kita breeding sendiri di rumah.
nanti kita sinau bareng lagi bagaimana hasilnya ketika breeding di Kebumen, bagaimana hasilnya ketika breeding di Purworejo, dan bagaimana ketika dilahirkan di Kebumen dan di Purworejo. Apakah ada perbedaan? Karena setiap tempat mempunyai cerita yang sendiri, setiap tempat mempunyai kepuasan tersendiri seperti itu. Oke, setelah ini saya akan pulang. Jangan kemana-mana, masih panjang perjalanan. Nanti kita akan turunkan, nanti kita akan ikat. Saya undur diri dulu, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.